Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhsan Nawawi MA, yang terhormat teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Afifah Rahmani Dahamdi, Zidna Sabrina, dan saya sendiri Muhammad Farela Bifatriadin, untuk menjelaskan materi kami yang berjudul Linguistik Forensik. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Afifah Rahmani Dahamdi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang dari linguistik yang menganalisis atau meneliti kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Linguistik merupakan ilmu bahasa, sedangkan ilmu forensik berasal dari istilah dalam bahasa Yunani, yaitu forensis yang berarti publik atau forum. Perkembangan linguistik forensik. Dalam tradisi politik Romawi, forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat untuk mendiskusikan dan memperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu forensik menjadi bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Penerapan metode linguistik pada permasalahan hukum merupakan salah satu fungsi linguistik forensik sebagai ilmu terapan, di mana berbagai teori linguistik dapat diterapkan dalam analisis sampel kebahasaan dalam sebuah proses penyidikan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa para linguis forensik menerapkan pengetahuan dan teknik linguistik ke sampel bahasa yang terlibat dalam yang pertama, kasus atau proses hukum, dan yang kedua, perselisihan pribadi antara pihak-pihak yang pada tahap selanjutnya dapat mengakibatkan tindakan hukum. Ruang lingkup kajian linguistik forensik antara lain, yang pertama, bahasa dari dokumen legal. Yang kedua, bahasa dari polisi dan penegakan hukum. Yang ketiga, interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum. Yang keempat, interaksi dalam ruang sidang. Yang kelima, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan. Yang keenam, kepengarangan dan plagiarisme. Dan yang terakhir, fonetik, forensik, dan identifikasi penutur. Bidang kajian linguistik forensik. Coulthard dan Johnson juga menjelaskan bahwa ada 3 bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik sebagai berikut. Pertama, bahasa sebagai produk hukum, menginvestigasi bahasa yang digunakan dalam sistem hukum, khususnya gaya dan register yang digunakan. Kedua, bahasa dalam proses pengadilan, membicarakan wacana lisan yang terjadi dalam proses hukum yang dikaji dari berbagai perspektif. Yang ketiga, bahasa sebagai barang bukti, berkaitan dengan kepengarangan dan komunikasi yang membutuhkan teori-teori linguistik dalam pemecahannya, mulai dari fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan wacana. Metode dalam kajian linguistik forensik. Yang pertama, tahapan kajian linguistik forensik. Sesuai dengan tujuan linguistik forensik, yaitu penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel kebahasaan untuk penegakan hukum, maka kajian linguistik forensik mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tahapan dalam kajian ilmiah pada berbagai bidang ilmu. Yang kedua, metode penyediaan data. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa wujud metode baik yang digunakan pada tahap penyediaan data maupun tahap analisis data sangat ditentukan oleh wujud data. Kedua jenis data ini tentu sangat mempengaruhi penentuan langkah-langkah metodologis yang harus dilalui, baik pada tahap penyediaan maupun pada tahap analisis data. Bismillahirrahmanirrahim. Penyediaan data bahasa lisan. Dalam praktiknya, data sampel bukti dugaan terjadi tindak kejahatan, pidana atau perdata, ataupun kejahatan lainnya baik berupa kejahatan nasional maupun transnasional. Biasanya sudah disediakan oleh pihak penegak hukum jika itu menyangkut kasus umum bukan kasus pribadi. Yang perlu dilakukan terkait penyediaan data adalah
A. Membuat transkripsi fonetis atas rekaman suara tersebut. B. Membuat resolusi ujaran-ujaran yang disengketakan. C. Memastikan keaslian rekaman, misalnya jika terjadi keanehan dalam pencatatan waktu atau telah beredar berbagai versi rekaman. D. Menemukan data pembanding jika diperlukan, yang teridentifikasi sumbernya bukan anonim. Dapat berupa rekaman suara tersangka yang telah ditahan atau masih dalam buronan atau berasal dari korpus data kebahasaan. Penyediaan data bahasa tulis. Seperti halnya dalam penyediaan dalam bahasa lisan, penyediaan data sampel bukti dugaan terjadi tindak kejahatan yang berupa data bahasa tulis pun biasanya sudah disediakan oleh pihak penegak hukum atau pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan hasil analisis linguistik forensik. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang dilakukan oleh ahli linguistik forensik adalah A. Mengidentifikasi ujaran-ujaran yang disengketakan. B. Memastikan keaslian data. C. Menemukan data pembanding jika diperlukan yang teridentifikasi sumbernya. D. Mendeskripsikan dan mengukur sifat-sifat bukti yang tertinggal dari suatu tindakan kejahatan dan membandingkannya dengan temuan sifat-sifat dalam material acuan yang diperoleh atau diketahui. E. Membuat spesifikasi secara sistematis karakteristik kelompok sesuai bidang teratas dengan menghilangkan beberapa penulis yang tidak berhubungan ciri-ciri khas kelompok tulisan tertentu. Metode analisis data. Metode yang digunakan dalam tahap analisis menyangkut metode yang digunakan untuk 1. Mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan. 2. Mengeksplanasi jenis atau bentuk tindak kejahatan. 3. Mengeksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.